Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syahidah Nurul Islam dengan nomor NPM 24210100064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari penilaian moral, estetika, dan etika. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang dimana aksios berarti nilai dan logos berarti ilmu atau studi. Dengan demikian, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang nilai. Di dalam aksiologi ada beberapa aspek penting. Yang pertama ada nilai-nilai moral. Aksiologi membahas tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Ini mencakup kajian tentang etika dan moralitas serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku individu antar masyarakat atau di masyarakat. Terus yang kedua ada nilai-nilai estetika. Selain nilai moral, aksiologi juga mencakup nilai-nilai yang berkaitan dengan keindahan dan seni. Ini melibatkan pertanyaan tentang apa yang membuat suatu itu indah atau menarik, serta bagaimana pengalaman estetika ini mempengaruhi kehidupan manusia. Yang ketiga ada nilai-nilai sosial dan budaya. Aksiologi juga mempelajari nilai-nilai yang berkembang dalam konteks sosial dan budaya. Ini mencakup norma-norma, tradisi, dan kepercayaan yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang keempat ada hierarki nilai. Hierarki nilai dalam aksiologi terdapat pemahaman bahwa tidak semua nilai memiliki bobot yang sama. Beberapa nilai mungkin dianggap lebih penting atau lebih mendasar dibandingkan yang lain, dan ini dapat bervariasi antar individu dan budaya. Yang kelima ada implikasi praktis. Aksiologi tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki implikasi praktis dan pengambilan keputusan kebijakan publik, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Pemahaman tentang nilai-nilai dapat membantu individu dan kelompok dalam membuat pilihan yang lebih baik. Keenam, perbandingan nilai. Aksiologi juga melibatkan perbandingan antar berbagai sistem nilai, baik dalam konteks budaya yang berbeda maupun dalam konteks ideologi yang berbeda. Ini membantu dalam memahami konflik nilai yang mungkin muncul dalam interaksi masyarakat, individu, atau kelompok. Tadi ada 6. Yang pertama nilai-nilai moral, nilai-nilai estetika, yang ketiga nilai-nilai sosial dan budaya, yang keempat ada hierarki nilai, yang kelima ada implikasi praktis, dan yang keenam ada perbandingan nilai. Secara keseluruhan, aksiologi berperan penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai yang membentuk perilaku manusia, interaksi sosial, dan perkembangan budaya. Dengan mempelajari aksiologi, kita dapat lebih memahami dasar-dasar dari penilaian dan keputusan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi juga berhubungan dengan pertanyaan tentang asal-usul nilai dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berubah seiring waktu. Dalam konteks ini ada beberapa pendekatan yang diambil, seperti yang pertama ada teori subjektivisme. Teori subjektivisme, pendekatan ini berargumen bahwa nilai-nilai bersifat subjektif dan tergantung pada pandangan individu masing-masing. Apa yang dianggap baik atau buruk dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya, tergantung pada pengalaman perspektif masing-masing. Yang kedua ada teori objektivisme. Sebaliknya, teori ini berpendapat bahwa ada nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari pandangan pribadi. Nilai-nilai ini dianggap sebagai kebenaran yang dapat diidentifikasi dan diterima secara umum. Yang ketiga ada teori relativisme. Teori relativisme, pendekatan ini menekankan bahwa nilai-nilai selalu terkait dengan konteks budaya dan sosial. Dengan demikian, apa yang dianggap baik dalam satu budaya mungkin tidak berlaku di budaya lain, dan tidak ada satu sistem nilai yang lebih baik, lebih
superior dari yang lain. Yang keempat ada perkembangan nilai. Perkembangan nilai, aksiologi juga mempelajari bagaimana nilai-nilai berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi. Misal, nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia telah mengalami evolusi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Yang kelima ada pengaruh pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai individu. Melalui pendidikan, individu dapat diajarkan tentang nilai-nilai tertentu dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada konflik nilai. Dalam masyarakat yang beragam, seringkali terjadi konflik antar nilai-nilai yang berbeda. Aksiologi membantu dalam memahami dan mengatasi konflik ini dengan cara yang konstruktif sehingga dapat menciptakan dialog dan pemahaman yang lebih baik antar kelompok. Dengan demikian, aksiologi tidak hanya berfokus pada pemahaman nilai, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi mempengaruhi kehidupan manusia dan berbagai aspek kehidupan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.